Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4261. Swoosh. 10 menit kemudian, energi jahat yang keluar dari tubuh Leona langsung menghilang. Harvey menjentikkan jarinya dan berjalan pergi sebelum meniup kabut di mulutnya pada jarak yang aman. Ketika semuanya menghilang, dia tersenyum. Semuanya sudah selesai. Istirahatlah selama beberapa menit dan penglihatan serta energi Nona Foley akan pulih kembali. Bam! Harley dengan cepat mendorong Harvey menjauh dan bergegas menuju Leona, berencana untuk menghapus cinabar dari wajahnya. Tidak, kamu tidak boleh. Tamparan. Kairi sudah lama bersiap. Ia langsung mengayunkan punggung telapak tangannya ke wajah Harley, menghentikannya. Harley menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Dia berdiri lagi dengan cepat, menutupi wajahnya. Ini buruk. Ini benar-benar buruk. Kamu harus menghapus bekas cinabar itu. Tamparan. Kali ini, Rece melangkah maju dan menamparkan wajah Harley. Harley langsung terjatuh ke tanah sekali lagi. Kenapa kamu memukulku, Paman? Harley dipenuhi dengan kebencian. Saya melakukan ini untuk sepupu saya. Kita tidak bisa membiarkan dia mengobatinya. Dia akan terluka. Dia tahu bahwa kesempatannya sudah lama berlalu pada saat ini. Tetapi dia tidak bisa menanggung semua itu. Rumah itu bernilai 15 juta dolar. Betapa menakjubkannya jika dia bisa mendapatkannya. Meskipun dia adalah nyonya dari Dipsky Corporation, dia tidak memiliki uang sebanyak itu. Baginya, 15 juta dolar adalah jumlah yang sangat besar. Sebelumnya, rumah itu akan jatuh ke tangannya jika dia membiarkan Leona mati, atau menyuruh seseorang untuk menyelamatkannya. Namun, Harvey muncul tepat pada saat yang tepat. Karena itu, rencananya hancur total. Dia tidak memiliki kesempatan jika Harvey benar-benar menyelamatkan Leona. Dia tidak bisa menerima usahanya sia-sia dalam sekejap mata. Apa kau pikir aku bodoh? Rece tertawa kecil dengan dingin. Leona dan aku sudah tahu apa yang kamu rencanakan. Selama kamu memperlakukan kami dengan cukup baik, kami tidak akan peduli jika kamu tidak melewati batas. Bagaimanapun juga, kita adalah keluarga. Namun, Anda benar-benar tidak tahu malu. Saya tidak ingin mengekspos Anda karena yang Anda inginkan hanyalah rumah itu. Tapi, aku tidak menyangka kamu akan membiarkan sepupumu mati untuk itu. Rece sekarang benar-benar menentang Harley. Sudah cukup buruk kalau kamu begitu serakah. Tapi jangan salahkan aku kalau kamu akan menjadi sekeji ini. Ekspresi Harley langsung menggelap. Dia tidak menyangka bahwa Rece berhasil mengetahui rencananya. Setelah mendengar itu, kastil dengan cepat mengipasi api. Dialah yang menyuruhku untuk mengobati Leona. Kakek. Dia bilang kalau aku bisa menyelamatkan Leona, dia akan tinggal bersamaku selama setahun penuh setelah dia mendapatkan rumah itu. Jika tidak, dia akan bisa memberikan kesan yang baik pada Tuan Foley. Dia akan tinggal bersamaku selama sebulan setelah itu. Kau tak bisa menyalahkanku untuk ini, kakek. Ini semua adalah kesalahannya. Mendengar itu, Rodney mendidih dengan amarah. Dia menamparkan wajah kastil, mengertakkan gigi karena marah dan tidak percaya. Dasar anak nakal tak berguna. Kamu memanfaatkan ajaran yang diberikan padamu untuk wanita keji seperti dia. Pergi. Pergilah sekarang juga. Saya tidak ingin bertemu denganmu lagi. Dengan marah, Rodney menendang kastil ke samping. Bab 4262. Rece memelototi Harley dengan dingin, yang wajahnya telah kehilangan warna sepenuhnya. Biar ku beritahu satu hal lagi. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan rumah itu saat ini.
Aku akan memberikannya pada Sir York sebagai gantinya. Tidak, kau tidak bisa. Harley tidak bisa menerima kehilangan seperti itu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku kerabatmu. Harvey hanya orang luar. Mengapa Anda memberikannya kepada orang seperti dia? Ini tidak benar. Itu yang kamu pikirkan. Rece mencemooh dengan dingin. Saya akan memberikannya kepada siapapun yang saya inginkan. Tidak bisa. Harvey bahkan tidak tahu apa-apa tentang geomansi. Harley berteriak sekeras-kerasnya. Dia tidak bisa menyelamatkan Leona. Dia tidak bisa. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, matanya membelalak karena kaget dan tidak percaya. Leona berdiri perlahan. Matanya yang kosong akhirnya bergerak. Aku bisa melihat. Aku benar-benar bisa melihat. Leona menangis bahagia. Suaranya bergetar. Dia mengira dia akan menghabiskan sisa hidupnya dalam kegelapan. Namun, Harvey datang untuk memberinya kesempatan lain dalam hidup. Jangan gunakan matamu untuk saat ini. Harvey tersenyum padanya. Istirahatlah di kursimu untuk beberapa hari ke depan. Bilang pada kakekmu untuk membawakan obat tetes mata. Ingatlah untuk makan makanan yang sehat juga. Kau akan kembali normal dalam 3 hari. Mengenai seni geomansi Anda masih bisa menggunakannya selama tidak terlalu rumit. Yang lebih canggih bisa menunggu setelah kau pulih sepenuhnya. Leona mendengarkan kata-kata Harvey dengan ekspresi kosong. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Harvey akan mampu mengembalikan penglihatannya. Lebih penting lagi, dia masih bisa berlatih geomansi setelah semuanya. Untuk sedikitnya, keterampilan seperti ini sungguh tidak masuk akal. Leona menyipitkan matanya sambil terus menatap Harvey. Ia mulai sedikit tertarik pada Harvey. Kairi, yang merasakan hal ini, secara naluriah melingkarkan tangannya di lengan Harvey dengan ekspresi hati-hati. Dia tidak ingin memiliki saingan lain. Melihat Leona sudah kembali normal, Harley mengertakkan gigi. Dia mencoba menyelinap keluar dari tempat itu setenang mungkin. Dia tahu tidak ada gunanya bertahan di tempat ini. Namun, ketika dia sudah agak jauh, Harvey dengan tenang berbicara. Kirimkan pesan kepada saudaramu yang jahil itu untukku. Jika dia terus mengganggu adik iparku, aku akan menghancurkannya. Berhentilah pamer. Harvey, Harley berteriak. Dipsky Corporation tidak akan pernah melepaskanmu. Dia bergegas keluar dari tempat itu dengan marah. Harvey tidak menunjukkan emosi. Jika Miller bersaudara terus menyembunyikan sesuatu yang tidak diinginkan terkait Cynthia, dia akan menghancurkan mereka tanpa ragu-ragu. Sedangkan untuk Dipsky Corporation, dia tidak pernah peduli dengan perusahaan itu sejak awal. Rece segera tersadar setelah itu. Sir York, saya tidak akan pernah melupakan ini. Serunya. Bergegas ke depan Harvey. Sebuah rumah saja tidak akan pernah bisa membalas rasa terima kasih kami. Aku sudah memutuskan. Kau akan menjadi guruku mulai sekarang. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta dari saya. Rece kemudian membanting lututnya ke tanah. Berlutut. Bab 4263. Harvey tidak tahu apa yang harus dirasakan setelah mendengar kata-kata itu. Dia datang ke sini untuk membeli sebuah toko. Bukan untuk mendapatkan lebih banyak murid. Bisa dikatakan, orang tua itu cukup licik. Setelah itu, Harvey cukup sibuk. Rece mengalihkan rumah tersebut atas nama Harvey dan menolak untuk mengambil uangnya. Dia terus memanggil Harvey sebagai gurunya, sambil menolak pembayaran. Harvey benar-benar tidak berdaya. Dia menghela nafas sebelum akhirnya menerima Rece sebagai muridnya dan mengajarkan semua yang dia ketahui tentang kitab perubahan. Rece merasa seperti mendapatkan emas. Dia memutuskan untuk tidak mengobati orang lain sampai dia menguasai ajaran Harvey. Rodney juga mengambil kesempatan untuk tinggal di aula keberuntungan. Setelah mendapatkan lebih banyak petunjuk dari Harvey, dia dengan senang hati menutup diri dari dunia luar lagi.
Begitu saja. Kedua ahli geomansi itu pergi dalam satu malam. Banyak pelanggan di Golden Sands tidak dapat menemukan satu orang pun yang dapat membantu mereka dengan situasi mereka. Beberapa waktu kemudian, Leona pulih sepenuhnya. Keahlian dan bakatnya dalam seni geomansi cukup terpuji. Harvey tidak menahan diri dan mengajarkan semua yang dia ketahui juga. Lebih penting lagi, dia mengajarinya semua tentang geomansi mengenai penghuni. Harvey berencana untuk menjadikannya ahli dalam hal itu sebelum memberinya posisi di Golden Estate. Dengan begitu, dia akan tetap memiliki pengalaman meskipun perusahaannya sudah tidak ada lagi. Bisa dikatakan, Harvey merencanakan hal itu jauh-jauh hari demi Leona. Banyak orang yang mengunjungi Fortune Hall selama proses tersebut. Selain beberapa kasus khusus, lebih banyak orang yang datang untuk mencari hari keberuntungan mereka dan memperbaiki tempat tinggal mereka, serta masalah kecil lainnya. Karena Harvey mulai sibuk, dia menyuruh Rodney untuk meminta bantuan kastil. Di satu sisi, Harvey ingin kastil membayar kesalahannya. Di sisi lain, ini juga merupakan ujian baginya. Setelah menangani semua yang ada, Harvey menyuruh Cliff untuk mengirim beberapa tim untuk merenovasi Fortune Hall. Evergreen Capital Group tidak berpengalaman dalam hal ini. Tetapi mereka memiliki banyak talenta karena mereka terlibat dalam berbagai macam bisnis. Segera setelah Cliff menerima panggilan telepon, dia segera membawa beberapa desainer untuk melihat-lihat tempat itu. Mereka bersikeras untuk merenovasi tempat itu dengan mempertimbangkan desain aslinya, untuk membuat seluruh tempat menjadi lebih mewah. Segera, banyak pekerja yang datang dan bekerja keras. Cliff datang setiap hari dengan helm pengaman berwarna putih untuk mengawasi pekerjaan agar dia bisa berada dalam pengawasan Harvey. Sementara Harvey dan Cliff mencari cara untuk memperbaiki lantai marmer. Sebuah mobil Van Buick putih melaju tepat pada saat itu juga. 8 orang keluar dari mobil itu. Tampak bangga dan benar. Seorang wanita cantik memimpin mereka. Dia mencemooh dengan dingin sebelum menendang meja dengan sepatu hak tingginya. Siapa yang berkuasa di sini? Keluar dari sini sekarang juga. Teman-temannya tertawa dingin dan mulai menendang material bangunan. Cliff memelototi mereka dengan dingin. Ketika ia hendak meminta bantuan, Harvey melambaikan tangannya, menyuruhnya untuk tenang sebelum mendekati wanita itu. Saya yang bertanggung jawab di sini. Apa masalahnya? Wanita itu mengukur Harvey sebelum mencemooh. Nama saya Mary Holt. Saya Direktur Miller's Robin Supplies. Apakah Anda sudah mendapat persetujuan saya sebelum memulai operasi Anda di sini? Bab 4264. Persetujuanmu. Harvey terkekeh. Anda hanya menjual perlengkapan bangunan. Namun Anda bertindak seolah-olah Anda berada di pemerintahan. Ini jauh di luar kewenangan Anda. Bukan? Beraninya kau. Mari memekik. Apa kau tidak tahu aturan di sini? Setiap bisnis renovasi dan transportasi di sini adalah milik Robin Supplies. Setiap orang harus melapor kepada kami sebelum melakukan sesuatu. Kami akan menghukum siapapun yang membeli bahan sendiri dan merenovasi sendiri. Apa kau mengerti? Mari membanting meja dengan tatapan yang benar. Tentu saja tidak. Apa hubungannya renovasi saya dengan Anda? Harvey menjawab. Mari terkekeh dingin. Apa kau benar-benar tidak mengerti? Atau kamu hanya berpura-pura? Saya sudah menjelaskan sejelas mungkin. Jika Anda merenovasi di tanah kami, entah Anda membeli bahan bangunan kami dan mendapatkan persetujuan kami sebelum mulai bekerja, atau Anda membayar denda $150.000, kamu pilih. Mari memberi isyarat kepada seorang bawahannya untuk menyerahkan daftar harga bahan bangunan. Bahan-bahan Anda terlalu mahal. Saya bisa membelinya dengan harga 10 kali lebih murah. Harvey berkata setelah melihat sekilas daftar tersebut. Saya juga tidak akan membayar denda Anda. Pergilah. Kami tidak menyambut Anda di sini.
Oh, saya tidak menyangka akan bertemu dengan orang sebodoh ini hari ini. Mari tertawa lagi. Kamu tidak membeli bahan dari kami. Dan kamu juga tidak membayar denda. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan hal seperti itu? Apa kamu mengerti konsekuensi yang harus kamu tanggung karena mengatakan semua ini? Mungkin kamu akan mengatakannya padaku. Jawab Harvey. Penasaran dengan apa yang akan dikatakannya. Sederhana, kami akan meratakan tempat tinggalmu dengan tanah. Mari terkekeh. Dengan penghinaan di matanya. Mulai sekarang. Jangan pernah berpikir untuk membuka toko di sini. Harvey tersenyum. Apa kamu menggunakan kekerasan karena cara bicara tidak berhasil? Mari tersenyum balik. Sudah cukup bicaranya. Kamu tanda tangani kontrak dan ambil barang kami. Atau kamu membayar denda. Kalau kau memilih yang kedua, maka kami akan menghancurkan seluruh tempat ini sekarang juga. Percayalah, tidak akan terjadi apa-apa padaku jika aku melakukannya. Mari memberi isyarat kepada seorang bawahannya untuk melemparkan setumpuk dokumen ke depan Harvey untuk ditandatangani. Pada saat yang sama, Mari mengangkat rahangnya dengan ekspresi bangga. Seolah-olah yakin Harvey tidak akan berani membangkang. Bam! Harvey mengambil dokumen-dokumen itu dan merobek-robeknya tanpa membacanya. Pergilah selagi suasana hatiku masih baik. Harvey memperingatkan. Senyum Mari membeku. Saya marah. Nak, serunya. Salah satu bawahannya tertawa kecil setelah melihat itu. Kau akan mati karena itu. Dia segera menghubungi sebuah nomor telepon. Aku butuh bantuanmu untuk menghancurkan sebuah tempat. Ada orang bodoh di sini yang tidak tahu apa yang lebih baik untuknya. Senyum Mari berubah menjadi lebih dingin setelah mendengar kata-kata bawahannya. Dia menyilangkan tangannya dan memelototi Harvey. Kamu masih bisa mengatasi masalah ini jika kamu membawa uangnya sekarang. Jika tidak, kamu akan berada dalam masalah besar. Bab 4265. Harvey tersenyum. Tidak apa-apa. Lagi pula aku belum berpengalaman. Aku ingin melihat siapa yang akan menghancurkan tempatku nanti. Akan kutunjukkan padamu. Mari tertawa kecil. Ia tidak berniat memaksa Harvey untuk memilih. Deru mesin segera terdengar di luar. Sebuah suara arogan memenuhi udara. Siapa di antara kalian yang mengambil keuntungan dari sepupuku? Banyak orang yang ingin mati di zaman sekarang. Ya. Seseorang menendang pintu mobil. Bicaralah. Siapa kamu? Saya tidak pernah melawan orang yang tidak memiliki latar belakang apapun. Seorang pemuda berkacamata hitam melangkah keluar. Diikuti sekitar 8 orang di belakangnya. Apakah Anda tahu siapa saya? Tanya pria itu sambil tertawa dingin. Saya anggota Kamar Dagang Newgate. Kakak saya adalah Kellan Ruiz. Kamu akan mengalami kematian yang mengerikan jika kamu melawannya. Semoga nama itu membuatmu takut. Jika tidak, maka bersiap-siaplah untuk mati. Setelah mendengar kata-kata itu, Mari memelototi Harvey dan tertawa jahat. Kamu sudah tamat. Kamu pasti sudah tamat. Kellan. Kamar Dagang Newgate. Harvey dengan tenang tersenyum tanpa mau menoleh ke arah pria itu. Apakah Anda ingin tahu nama saya? Namaku Harvey York. Bam. Pria itu tersandung sebelum jatuh tersungkur ke tanah. Tuan York. Serunya dengan suara gemetar setelah bangkit kembali. Sementara Mari dan anak buahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Orang-orang yang tampak mengesankan itu semuanya membanting lutut mereka ke tanah saat mereka melihat wajah Harvey. Para gangster itu ketakutan dan garang seperti sebelumnya. Harvey menyipitkan matanya. Meskipun dia tersenyum. Itu aku. Baiklah. Jadi, bagaimana Kamar Dagang Newgate akan berurusan denganku sekarang? Apa Kellan tahu kalau kau berlarian sambil pamer seperti ini? Aku minta maaf. Sir York. Saya benar-benar minta maaf. Pria berkacamata hitam itu berusaha keras untuk mendapatkan simpati dari Harvey. Ini hanya kesalahpahaman. Ini semua hanya kesalahpahaman.
Kesalahpahaman. Bahwa kalian semua di sini untuk menghancurkanku. Ini benar-benar hanya kesalahpahaman. Kami di sini bukan untuk hal seperti itu. Kami di sini untuk memindahkan perlengkapan bangunan untukmu. Kami mendengar kamu sedang merenovasi di sini. Jadi, kami di sini hanya untuk membantu. Jawab pria itu dengan senyum yang dipaksakan. Benarkah begitu? Harvey berjalan mendekat dan melepas kacamata hitam pria itu. Dia memang salah satu antek Kelan. Lumayan. Aku tidak menyangka kau akan tahu, kata Harvey sambil menepuk-nepuk wajah pria itu. Kita butuh renovasi untuk kamar kecil. Saya ingin kalian membersihkannya. Saya akan memberikan kalian makanan dan tempat tinggal. Jadi ingatlah untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Kalian boleh pergi setelah kamar kecil selesai direnovasi. Saya akan menjelaskan situasinya kepada Kelan. Apa kamu mengerti? Harvey tersenyum sambil menunjuk ke arah toilet umum yang berada tak jauh dari situ. Pria berkacamata hitam itu hampir menangis saat melihat toilet yang berbau busuk dan bobrok itu. Jangan khawatir, Sir York, serunya sebelum menepuk-nepuk dadanya. Kami tidak akan mengecewakan kamar dagang Newgate. Ayo pergi. Saudara-saudara, waktunya membersihkan tempat ini. Bab 4266. Para pejuang kamar dagang Newgate berlari dengan ganas menuju kamar kecil. Mary dan yang lainnya benar-benar bingung. Mereka tidak bisa menerima bahwa para petarung itu tidak berguna melawan Harvey. Lumayan. Kau memberiku beberapa pekerja gratis di sini. Harvey terkekeh. Ada lagi yang ingin kau panggil. Aku butuh lebih banyak orang di sini. Mary dan yang lainnya tidak bodoh. Dilihat dari situasinya, mereka tahu bahwa Harvey memiliki identitas yang luar biasa. Mereka semua mengertakkan gigi. Berpura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan Harvey. Setelah menatap mata Harvey, Mary mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya. Kami akan pergi. Yang lain berbalik. Bersiap untuk melangkah keluar. Apa ini? Menurutmu tempat apa ini? Kau datang ke sini untuk mengancamku dan menunda pekerjaanku. Lalu kau pergi begitu saja. Apa kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan di sini? Harvey tersenyum dengan tenang. Apa yang kamu inginkan? Mary mengatupkan giginya. Pergilah ke sana dan gali semua kotoran selama 3 hari penuh. Dan aku akan membebaskanmu. Aku akan bersikap baik. Saya akan memberi semua orang makanan dan tempat tinggal. Kalian semua harus bekerja hanya selama 16 jam. Harvey tersenyum tipis. Mary hampir menangis setelah mendengar kata-kata itu. Dia terobsesi dengan kebersihan. Kau pikir kau bisa menakut-nakuti saya hanya karena kau punya beberapa gangster di pihakmu. Dasar bajingan. Mary berseru. Menatap tajam ke arah Harvey. Saya milik Robin's Supplies. Sebaiknya kau lepaskan kami sekarang juga. Kamu tidak akan bisa menanggung konsekuensinya jika tidak. Konsekuensi. Harvey tersenyum dan melambaikan tangannya. Cliff dan beberapa orang lainnya yang telah bersiap melangkah maju dan mulai menghancurkan van tersebut. Beraninya kau, dasar bajingan. Tuan Muda Robbins tidak akan pernah membiarkanmu lolos dari ini. Mary sangat ketakutan, tapi dia tetap tidak mau menyerah. Tuan Muda Robbins, saya sangat takut. Harvey menyeringai, lalu menekan sebuah nomor. Luka. Tolong pindahkan beberapa perlengkapan bangunan untukku. Mary dan yang lainnya mencemooh. Mereka mengira Harvey hanya berpura-pura. Beraninya dia menyuruh orang seperti Tuan Muda Robbins untuk memindahkan barang-barang untuknya. Lelucon. Dia pikir dia siapa? Kurang dari 10 menit. Sebuah mobil G-Wagon muncul dan parkir di depan pintu masuk. Begitu pintu mobil terbuka, Luka dengan cepat menghampiri Harvey. Apakah Anda membutuhkan saya, Sir York? Saya akan membersihkan kamar kecil jika itu yang Anda inginkan. Mary dan yang lainnya membeku. Mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun.
Badai pun berlalu tak lama kemudian. Harvey memanfaatkan Mary dan para perusuh untuk membersihkan kamar kecil. Dia tidak repot-repot memberi tahu Luka. Tetapi dia mulai bekerja di sekitar tempat itu dengan helm merah juga. Selama itu, Harvey menemukan waktu luang untuk memulihkan kemampuan Cliff untuk berproduktivitas menggunakan seni geomansi. Keesokan harinya, Cliff dipenuhi dengan rasa syukur. Tentu saja, dia bisa memastikan bahwa metode tersebut berhasil setelah malam sebelumnya. Kastil sangat terkesan. Dia merasa jauh lebih bersemangat saat membantu di toko. Dia hanya berharap agar Harvey mewariskan ajarannya kepadanya. Harvey memberikan banyak petunjuk, dan seni geomansi kastil meningkat dengan pesat. Sampai-sampai dia bisa menangani pelanggan sendirian. Bab 4267. Harvey merasa lebih bebas setelah membiarkan kastil menangani meja depan. Dengan demikian, dia mulai merencanakan bagaimana cara memikat Evermore. Ketika dia sedang menyesap tehnya, Thomas menghampirinya dengan dua orang lainnya. Setelah dilihat lebih dekat, kedua orang itu sebenarnya adalah Saul dan Lola. Dua orang yang seharusnya sedang berusaha mendapatkan momongan di rumah. Harvey mengajak ketiganya untuk duduk di gazebo favorit Leona. Setelah menuangkan secangkir teh untuk mereka, ia tersenyum kepada mereka. Mengapa wajah kalian begitu murung? Apakah terjadi sesuatu? Saul dengan cepat membanting lututnya ke tanah. Berlutut. Maafkan saya, Sir York. Dia mulai dengan suara gemetar. Harvey dengan cepat mengangkatnya. Mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Mengapa kalian bertiga ada di sini? Harvey merasa aneh melihat kelompok yang begitu janggal berkumpul bersama. Ini bukan tentang Thomas. Aku punya orang yang salah di sisiku. Lola yang biasanya anggun itu berdecak getir. Setelah Golden Estate memecat mantan pacar Thomas, wanita itu menjual setiap detail tentang perusahaan kepada para pesaing kami. Sama sekali tidak menghiraukan perilaku profesional. Beberapa pesaing dengan cepat mengubah harga mereka dan mengincar beberapa properti inti kami. Memaksa kami untuk menurunkan harga juga. Tentu saja, ini bukan masalah utama. Sydney merayu ahli geomansi terbaik yang kami rekrut, dan mendapatkan semua gambar desain rumah-rumah komoditas. Fitur terbesar dari Golden Estate adalah rumah-rumah kami praktis, memiliki orientasi yang baik, dan minim kolam. Yang lebih penting lagi, menurut ahli geomansi, setiap lahan yang kami pilih dan akan kami pilih adalah tempat yang bagus. Meski begitu, para pesaing kami telah menurunkan harga tanah yang akan kami beli setelah Sydney menjual informasi kami. Kami sekarang terjebak di antara dua keputusan. Biayanya akan sangat tinggi jika kami memutuskan untuk membeli tanah yang kami pilih sebelumnya. Dilihat dari harga saat ini, kita mungkin tidak akan mampu membayarnya dengan nyawa kita sendiri. Akan sangat berisiko jika kami memilih lahan lain. Bagaimanapun, mereka semua dipilih oleh ahli geomansi yang kami sewa. Akan sulit menemukan tempat seperti itu. Sederhananya, kita benar-benar terjebak. Kita mungkin akan menderita jika kita melanjutkannya. Tapi jika kita tidak melakukan apa-apa, pesaing kita mungkin akan menghancurkan kita. Wajah Lola menjadi gelap. Golden Estate pada dasarnya adalah salah satu pertaruhannya. Namun ia juga mencurahkan banyak keringat dan air mata untuk perusahaan tersebut. Perusahaan ini dihadapkan pada masalah yang begitu besar setelah ia menyerahkannya kepada Harvey. Jadi ia merasa sangat canggung akan hal itu. Pesaing terbesar kami saat ini adalah Blazer Estate. Saul berkata sambil mengerutkan kening. Orang yang bertanggung jawab adalah Ronnie Lee. Saya dengar dia memiliki latar belakang yang mungkin tersebar di seluruh kota. Dia terus berusaha mencuri proyek kami. Tapi Lola sudah lama menghentikannya. Dia juga mencoba menggunakan taktik curang untuk melawan kami. Tapi dia berhenti setelah saya membongkarnya.
Saya tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan informasi rahasia Golden Estate melalui Sydney seperti ini. Ini berarti setiap rencana masa depan kami sekarang berada di tangannya. Bab 4268. Harvey mengerutkan kening dan mengatur kembali semua informasi yang baru saja dia dapatkan. Sederhananya, ahli geomansi memilih tanah-tanah yang akan kita beli. Dan informasi itu sangat rahasia. Dan setelah Sydney membocorkan semua itu, para pesaing seperti Blazer Estate berusaha menaikkan harga tanah-tanah itu dan mempersulit kita. Dalam situasi seperti ini, ekspansi perusahaan kami akan terhenti. Apakah itu yang Anda katakan? Ya, Saul mengangguk. Sorot matanya dingin. Saya sudah menyelesaikan seluruh prosesnya sebelum sampai di sini. Roni dan kami sudah sering bertukar pukulan sebelumnya. Tapi ini benar-benar tidak tahu malu. Dia akan menguliti kita hidup-hidup jika kita melakukan gerakan yang salah. Harvey mengangguk. Roni Lee. Lola menatap Harvey dengan tatapan meminta maaf. Saya mendengar rumor bahwa para pesaing Golden Estate bersatu di bawah pimpinan Roni. Mereka mencoba menguliti tanah yang kita beli dan juga memaksa kita untuk menjual tanah kita dengan setengah harga. Jika mereka benar-benar melakukan semua ini, kami mungkin tidak akan bisa menjual rumah kami di masa depan. Kami dapat mengandalkan Golden Sands Bank untuk operasional kami untuk saat ini. Kami juga dapat pergi ke pengadilan. Tetapi setelah rumah-rumah komoditas itu terjual, kami tidak akan memiliki apa-apa lagi untuk dijual jika kami tidak bisa mendapatkan lahan lain yang bagus. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, Golden Estate akan runtuh sepenuhnya. Saul merasa menyesal. Lola tidak bisa tidur selama beberapa hari terakhir karena kemarahannya. Dia bilang dia telah mengecewakanmu. Tidak hanya dia tidak membalas budi kami. Kamu juga terseret dalam kekacauan ini karenanya. Saul dan Lola tidak peduli jika Golden Estate bangkrut. Karena mereka tidak terlalu serius dengan hal itu. Mereka tidak membutuhkan uang itu. Meski begitu, kebanggaan sangat penting bagi orang-orang seperti mereka. Jika mereka membiarkan Roni dan yang lainnya menyerang Golden Estate, Saul dan Lola akan menjadi bahan tertawaan di kota itu di masa mendatang. Harvey menuliskan nama Sydney di atas meja dengan tehnya. Semuanya terjadi karena wanita itu dan dia membuat wanita itu dipecat setelah membeberkannya. Dilihat dari sikapnya, cepat atau lambat dia akan menjual perusahaan itu. Bahkan tanpa melibatkan Harvey. Tidak diragukan lagi. Kemunculannya mempercepat seluruh proses. Sepertinya aku mulai sedikit melunak. Harvey menyipitkan matanya sebelum menghela napas. Biar saya yang menangani ini, Sir York. Aku akan menemukan Sydney dan membuatnya membayar. Thomas berseru sambil mengertakkan gigi. Kita akan punya bukti di pengadilan selama kita mendapatkannya. Kita tidak akan kalah. Orang seperti dia mungkin akan langsung kabur setelah mengambil uangnya. Bahkan jika kita berhasil menemukannya, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Bab 4269. Semuanya sudah di luar kendali saat ini. Sejak Roni menaikkan harga tanah yang seharusnya kita beli, pemerintah tidak akan menurunkannya tanpa alasan. Harvey menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan menyesapnya. Saya perlu tahu satu hal. Bagaimana kita menyelesaikan seluruh situasi ini dengan Roni dan yang lainnya dalam keadaan rugi? Golden Estate telah diberikan kepada Harvey. Tetapi ini masih merupakan bisnis pertamanya di kota ini. Dia memutuskan untuk berusaha lebih keras. Tidak baik jika orang-orang membicarakan bisnis pertamanya di sini sebagai bisnis yang gagal. Pertama, kita harus membuat Roni dan yang lainnya menyerah untuk menyerang Golden Estate. Ketika pemerintah menutup mata terhadap kenaikan harga, semuanya akan kembali ke titik awal. Lola mencengkeram cangkirnya, tapi dia tidak bisa menyesap tehnya sama sekali.
Itu tidak mungkin. Orang seperti Roni tidak akan menyerah begitu saja setelah menemukan kesempatan yang bagus. Kedua, kita harus segera menemukan lahan yang lebih baik dan mengubah cara kita memasarkan produk, sehingga kita memiliki peluang yang lebih baik untuk menguasai pasar. Dengan begitu, para pesaing kami akan kehilangan kesempatan. Sayangnya, sebagian besar lahan inti kota telah dibeli. Yang belum dibeli pada dasarnya adalah tumpukan sampah. Akan sulit untuk melanjutkan jalan ini. Lola merasa kepalanya seperti mau pecah. Tentu saja, kita bisa memiliki strategi yang berbeda. Misalnya, kita bisa mulai membangun resor dan hotel. Masalahnya adalah begitu kita mengubah arah. Pada dasarnya kita akan menyerahkan semua kendali atas pasar rumah komoditi kepada para pesaing kita. Saya tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Lola adalah orang yang sombong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Cari lahan baru dan bangun lebih banyak produk. Harvey merenungkan situasinya. Perusahaan selalu mencari lahan yang bagus dalam hal geomancy. Bukan? Benar. Tapi standar itu terlalu tinggi. Tidak hanya tanahnya yang harus bersih. Rumah-rumahnya pun harus dikelilingi oleh pegunungan dan air agar bisa dianggap sebagai pembelian yang bagus. Lola menghela napas lagi. Sayang sekali tidak banyak lahan yang seperti itu sekarang. Melihat tanah kosong juga tidak ada gunanya. Kalau kamu yang menaksir tanah-tanah itu, kamu pasti bisa mendapatkan keuntungan besar. Tidak juga. Harvey menyipitkan matanya. Apakah Anda memiliki peta Golden Sands? Lingkari tanah-tanah yang tidak ditempati untukku. Mungkin aku bisa menemukan tempat yang cocok yang sesuai dengan pola pikir perusahaan. Saul dan Lola terdiam sejenak. Segera setelah itu, mereka mengeluarkan sebuah peta dan menggambar lingkaran di atasnya. Harvey melirik peta itu sejenak dan melihat ada ruang kosong yang sangat luas di tengah kota. Mengapa tempat ini kosong? Tanyanya sambil mengerutkan kening. Lola berpikir sejenak. Ini adalah tempat yang bagus. Tapi ada satu masalah. Pemerintah telah memperlakukan tempat ini sebagai tempat barang rongsokan. Karena itu, tidak ada yang tertarik untuk mengembangkan tempat ini. Meskipun tempatnya bagus. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.